Sebelum kita akan berkreasi, ya ibu-ibu ibadah dulu ya. Kaget lain-lainnya. Ya, kita akan mulaikan ibadah singkat kita pada siang hari ini. Kita mau kata pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan kasih Kristus doa pembukaan nanti Ibu Dede yang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Kudus, terima kasih kebaikan Tuhan. Pada siang menjelang sore Tuhan kembali kami berkumpul kepada Tuhan. Terima secara kebutuhan Tuhan, Tuhan setiap pada pandangan kami akan jalan Tuhan dan berhadapan Tuhan itu. Pesan juga Tuhan kalau kami akan mendengar sebagai firman-Mu ya Tuhan pada sikap kami, biar tak urapi kami Tuhan, Bapak kami semuanya amat terlebih akan melayan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan ibadah siang ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, ibu-ibu kita angkat satu pujian dulu. Apa itu? Berganti-ganti. Ya, hari ini. Tepuk tangan semua. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, rasa Tuhan hidup.
Kembali Tuhan, haleluya, syukur bagi dalam berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini Tuhan dengan bersuka-cita Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan berakar berbuah di dalam hati kami Tuhan, agar menjadi rema dalam hati kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu mau Alkitab? Alkitab? Sampai suci. Sampai suci. Ya, ibu-ibu walaupun ibadah padang, ya harus baca Alkitab ya, ibu-ibu ya. Haleluya. Oh iya. Tidak lupa juga saya menyarankan kepada kita semua, nanti kalau ke depannya berdoa, jangan lupa segel label dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, oke. Ya, Ibu Dede. Ibu Fitri. Oke, kita buka Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan 30 ayat 19. Boleh buka HP, boleh buka Alkitab. Ya, yang penting jangan buka yang lain. Ulangan 30 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ya, kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Ulangan 30 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Kita baca sama-sama ibu-ibu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkata dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan hidupmu untuk tinggal di tanah yang dikatakan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Puji Tuhan ibu-ibu. Ya, ibadah padang ayatnya seram ya ibu-ibu. Dan tidak mengapa. Nah, ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, setiap hari kalau kita lihat ayat ini ada dua hal yang di situ diperhadapkan, yaitu kehidupan dan kematian dan berkat dan kutuk dan berkat. Nah, dari situ ada dua pilihan yang disampaikan ya oleh Tuhan pada orang Israel ya pada waktu itu. Kepadamu diperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk ya. Sebelum lebih jauh lagi kita belajar firman Tuhan ya, setiap hari ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, hidup kita ini selalu berhadapan dengan yang namanya pilihan. Wajan ada 4 iko, tidak mungkin pilih galuh, pasti salah satu ya. Sendok garpu ada berapa pasang, pasti kita pilih hanya satu yang mau kita pakai. Baju ada 10, tapi yang kita pakai pasti salah satu ya. Tidak mungkin kita lapis sampai 10 baju di tubuh kita. Nah, sepatu ada beberapa iko, pasti yang kita pilih salah satu untuk kita pakai. Nah, seperti yang ibu-ibu pakai saat ini, baju-baju yang ibu pakai, tas yang ibu-ibu pakai, itu adalah pilihan yang ibu-ibu pilih dari beberapa pilihan yang ketinggalan tuh di rumah.
Jadi tanpa kita sadari, hidup kita setiap hari itu selalu diperhadapkan dengan pilihan, memilih. Kita tidur aja, kita disuruh memilih. Memilih apa? Mau hadap kiri, hadap kanan, hadap atas, atau tengkurap. Ya kan? Iya nggak ibu-ibu? Lemak tidur sebelah kiri apa sebelah kanan? Galau-galau, yang penting tidur ya. Lemak disayang di pala, apa dicium di pipi? Pipi. Kami nggak jawab nih. Oh ya. Banyak ya. Ada ibu-ibu. Nah, jadi intinya ternyata setiap hari kita itu selalu diperhadapkan dengan pilihan. Mau makan banyak atau makan sedikit, ya kan? Waktu bangun tidur mau berdoa apa tidak berdoa, betul? Betul nggak ibu-ibu? Mau makan, mau berdoa apa tidak berdoa? Jadi ternyata setiap hari hidup kita ini selalu diperhadapkan dengan pilihan. Dan pilihan itu bukan hal yang jarang. Setiap hari kita selalu berhadapan dengan yang namanya pilihan. Nah, namun di dalam ayat ini ya ditantang ya, disuruh pilih kepada orang Israel pada saat itu, dan tentunya juga bagi kita disuruh pilih. Engkau mau memilih secara rohani, kehidupan kita diperhadapkan dengan dua pilihan, kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Nah, hidup ini adalah pilihan. Kalau kita salah pilih, akan mengakibatkan konsekuensi dalam hidup kita. Kita tidak bisa hanya mengikuti alur, kita harus memilih ya ibu-ibu. Oleh sebab itu, kepada kita orang-orang percaya, tidak ada pilihan yang abu-abu, tidak ada pilihan yang tengah-tengah, ya, yang setengah-setengah. Kita disuruh pilih kebenaran dan ketidakbenaran. Kita disuruh pilih untuk mendapatkan berkat atau mendapatkan kutuk. Jadi bukan hal yang biasa-biasa, ini hal yang serius yang disuruh pilih oleh Tuhan terhadap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus memilih hidup? Ya, kalau saya tanya dari ayat-ayat yang kita baca, kematian dan kehidupan, berkat dan kutuk, ya, ibu-ibu mau pilih yang mana? Antara kematian dan kehidupan mau pilih yang mana? Nah, di sini ayat ini bicara tentang kehidupan kekal, bukan hanya kehidupan yang saat ini, tapi kehidupan kekal. Dan kematian bukan hanya sebatas kematian tubuh, tapi kematian kekal. Dan berkat juga bicara bukan hanya berkat saat ini, tetapi berkat yang akan kita terima nanti ketika kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan kutuk juga bukan hanya bicara soal ganjaran yang kita terima selama hidup, tapi juga hukuman dalam api neraka yang kekal. Nah, kalau disuruh pilih dari dua hal ini, antara kehidupan dan kematian, kita mau pilih yang mana? Kematian. Ibu. Kehidupan apa kematian? Kehidupan, karena bukan cuma bicara soal hidup yang saat ini, tapi hidup juga yang akan datang. Kalau disuruh pilih berkat dan kutuk, pilih yang mana? Berkat, ya. Tidak ada orang yang mau pilih kutuk, tidak ada orang yang mau pilih ganjaran. Namun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Kenapa kita harus memilih hidup? Kenapa kita harus memilih berkat? Karena bicara tentang hal yang rohani, bicara tentang kehidupan rohani, itu bukan hanya soal saat ini kita mendiami tubuh ini, tetapi sampai nanti, ya. Di balik kematian secara tubuh orang-orang yang mati dalam Tuhan, itu ada kehidupan, ya. Jadi bukan hanya bicara soal saat ini yang kita nikmati, tapi ada berkat-berkat juga nantinya yang akan kita nikmati. Karena sekali lagi orientasi kita adalah orientasi kepada kekekalan. Amin. Kepada kerajaan sorga. Firman Tuhan katakan bahwa kewarganegaraan kita ya bukan di dunia ini, bukan di bumi ini, tetapi kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Oleh sebab itu semua di sini sementara. Ya, kehidupan dan berkat yang sebenarnya adalah sampai akhir, sampai datang pada kali yang kedua untuk kita menikmati kehidupan kekal dan berkat-berkat kerajaan sorga. Nah, ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, ya, apa ciri-ciri orang yang memilih hidup? Apa ciri-ciri orang yang memilih berkat? Yang pertama, kita lihat di ayat 20, ayat 19 dulu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu diperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Yang pertama, dengan mengasihi Tuhan. Nah, perhatikan, Tuhan suruh pilih, ya.
Firman Tuhan suruh pilih berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Tetapi di ayat 19 bagian akhir dianjurkan, ya, didorong supaya memilih kehidupan. Dikatakan, pilihlah kehidupan supaya baik engkau dan baik juga keturunanmu. Dan ciri-ciri pertama orang yang memilih kehidupan, orang yang memilih berkat yang abadi adalah dia yang mengasihi Tuhan. Ayat 20 dikatakan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Kalau kita mau memilih hidup, kalau kita mau memilih diberkati oleh Tuhan, baik saat ini, baik yang akan datang, kita harus punya hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Banyak hal, banyak alasan mungkin yang bisa buat kita tidak mengasihi Tuhan, kecewa mungkin dengan Tuhan, dengan keadaan. Tetapi sebenarnya itu tidak ada alasan untuk seperti itu. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kalau kita ingat betapa kita diluputkan mungkin dari kecelakaan, kita ditolong saat kita sakit, kita diberkati saat kita butuh, segala doa kita dijawab. Bahkan kalaupun doa kita belum dijawab, kita masih kuat untuk menanggungnya. Bukankah itu semua kebaikan Tuhan? Nah, seharusnya hal-hal itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan bukan hanya ketika semua yang kita inginkan Tuhan jawab, semua yang kita inginkan Tuhan kasih. Tetapi sekalipun mungkin kita masih di dalam proses penantian, kita menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang sudah rata-rata sudah bukan rata-rata, semua sudah berkeluarga ya, kecuali 2 pengerja dan omue ya. Dan amin kan, amin kan ya. Ya, kita tentunya apa sih janji suci kita dalam pernikahan? Dalam sehat, dalam sakit, ya kan? Dalam kaya, dalam miskin, dalam kekurangan, dalam kelimpahan. Artinya kasih kita kepada suami kita tidak terbatas oleh keadaan. Nah, apalagi kepada Tuhan yang lebih daripada segalanya dalam hidup kita, yang rela mati bagi kita, yang lebih daripada apapun di dalam dunia ini. Kita harus tetap mengasihi Tuhan, amin. Seberat apapun yang kita alami, sesulit apapun yang kita hadapi, biarlah hati kita tetap mengasihi Tuhan, amin. Dengan mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan. Yang kedua, ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang memilih hidup, memilih untuk diberkati, adalah orang yang selalu mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan firman Allah. Tuhan bisa berbicara lewat firman Allah seperti siang hari ini. Tuhan bisa berbicara juga lewat Roh Kudus di dalam hati kita. Ya, kalau kita udah lama nggak ibadah, terus seperti biasa aja, hati-hati, jangan-jangan Roh Kudus nggak bekerja lagi. Kalau kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, menyimpan kepahitan, amarah, kebencian, iri hati, lalu kita biasa aja, hati-hati. Jangan-jangan Roh Kudus nggak bekerja lagi. Tapi kalau kita di dalam hati ini, waktu mungkin kita marah tapi seperti nggak tenang ya, waktu mungkin kita berbuat dosa terus kita nggak tenang, waktu kita nggak ibadah-ibadah lalu kita nggak tenang ya, berarti Roh Kudus masih bekerja. Dan firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Waktu mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus, ayo bergegas. Dan bahkan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan juga bisa berbicara lewat orang-orang sekitar, mengingatkan kita, memotivasi kita, menegur kita, ya. Dan yang paling parah, Bapak Ibu, ibu-ibu yang terkasih, ketika semua media yang Tuhan pakai untuk berbicara lalu kita keraskan hati, maka Tuhan bisa pakai bencana alam untuk berbicara dengan kehidupan kita, pandemi yang terjadi, bahkan peristiwa-peristiwa untuk berbicara kepada kita. Ya, Bapak ibu-ibu yang terkasih, mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita mau memilih hidup, kita harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Apa sih kerinduannya Tuhan di dalam hidup kita? Apa sih kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Seringkali kita hanya mau berkatnya, tapi kita nggak mau sumbernya. Nah, ya kan? Kita seringkali hanya menuntut Tuhan berkati, beri panjang umur, tapi kita melupakan kehidupan rohani kita. Kita tidak mau mencari sumber dari berkat dan kehidupan itu. Tapi kita mau belajar, ketika diperhadapkan dua hal ini dalam hidup kita, kita mau memilih kehidupan. Dan orang yang memilih kehidupan, dia yang selalu mau mendengarkan suara Tuhan. Dan yang terakhir, di situ dikatakan ayat 20, dan berpaut padanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, dalam beberapa terjemahan Alkitab,
Kata dan berpaut padanya ini memakai kata dan hidup setia kepadanya. Orang yang memilih hidup, orang yang memilih berkat kerajaan Allah, ciri-cirinya, syaratnya, dia harus hidup setia kepada Tuhan. Amin. Coba bilang sama kiri kanan, ayo kita setia sama Tuhan. Amsal 20 ayat yang ke-6. Coba ibu-ibu buka Amsal ayat terakhir ini. Amsal 20 ayat yang ke-6. Ya. Amsal 20 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, kita baca sama-sama ya. Amsal 20 ayat 6. 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, ibu, semua orang bisa baik. Firman Tuhan katakan orang yang baik, orang dalam terjemahan, beberapa terjemahan dikatakan orang yang dermawan, orang yang murah hati, orang yang baik itu banyak ya. Preman pun bisa baik, ibu-ibu, betul? Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi orang yang setia, siapakah yang akan menemukannya? Artinya setia ini satu sifat yang spesial yang Tuhan mau lihat. Kenapa? Kalau kita buka ya, saya teringat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Setia ini hendaklah engkau setia sampai mati. Pasal 2 ayat 10, firman Tuhan katakan, pasal 2 ayat 10, bagian B. Pasal 2 ayat 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ternyata kesetiaan ini Tuhan lihat dari awal dan sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir. Ya. Orang baik itu banyak. Orang yang nggak percaya sama Tuhan pun itu banyak yang baik. Ya, coba kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bukan orang Kristen itu banyak yang baik, bahkan lebih baik mungkin dari orang Kristen ya. Nah, tapi yang Tuhan bilang orang baik itu banyak, tapi yang Tuhan cari orang yang setia. Jadi nggak cukup hanya baik, tapi juga harus setia. Dan kalau kita memilih kehidupan, kita mau memilih berkat yang kekal, kehidupan yang kekal itu, artinya kita harus punya satu sikap hidup yang setia kepada Tuhan. Amin. Setia kepada Tuhan, supaya Tuhan berkati. Orang yang setia kepada Tuhan, dia adalah orang yang selalu mencari Tuhan, orang yang selalu berharap, orang yang selalu bersandar kepada Tuhan. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk bertahan, dia tidak menggunakan kekuatannya untuk dia mampu berdiri setiap hari, tetapi dia selalu mencari Tuhan. Amin. Lewat doa kita, lewat ibadah kita, lewat komunitas kita, tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita angkat satu pujian dan kita akan berdoa sekalian dengan doa penutup. Tuhan Yesus setia. Kesetiaan Tuhan memampukan kita untuk tetap setia. Yang mau mengasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan hidup setia. Banyak alasan mungkin yang bisa buat kita tidak setia, kita berubah setia kepada Tuhan. Tetapi ingat, kesetiaan Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami, Dia
Dia Tuhan yang tetap setia. Oleh sebab itu biarlah kita semua hidup setia kepada Tuhan, sehingga kita memperoleh berkat-berkat kerajaan Allah, kehidupan yang kekal di dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini dan saya serahkan pada Ibu Kepala.